Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Proses belajar mengajar kami akan mengetahui kami kepada mereka agar bisa mengajar kami, dan begitu juga dengan kami yang menuju sekolah ini serta sama mereka agar bisa mengajar Tuhan yang kami sekolah sama ayat yang dalam masa Amin. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Mau. Saya monyet. Oke. Mulai gerakannya. Oke, gerakan selanjutnya. Oke. Nih. Ya. Ikuti gerakannya ya. Oke, lagi. Oke, kita lagi gerakannya. Oke, coba gerakan selanjutnya. Lagi. Tuh. Ikuti gerakannya. Oke, gerakan selanjutnya. Ini. Sebelum kita masuk di materi, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Ya, harus ada beberapa. Ada yang bisa baca? Ada siapa? Ayo silakan baca berdiri. Ya, silakan yang sudah. Berdiri ya, berdiri. kesepakatan kelas, Ya. mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian, Ya. mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya, Ya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, ya, gunakan bahasa yang sopan kepada semua orang, ya. tidak membuli, mengejek atau memanggil dengan nama yang tidak pantas. Oke, baik, itulah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan sepanjang proses pembelajaran hari ini. Materi kita adalah konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran dalam materi ini. Yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi konsep berpikir komputasional
dalam konteks pengelolaan data. 2. Peserta didik memahami penerapan berpikir komputasional dalam proses pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data. Dan yang ketiga itu adalah peserta didik menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan data secara efektif. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Oke, ini dia di atas. Apa itu berpikir komputasional? Ayo baca sama-sama. Berpikir komputasional Berpikir komputasional ini adalah suatu pendekatan pemecahan masalah. Suatu pendekatan pemecahan masalah. Bukan hanya dalam informatika, bukan hanya dalam teknologi dengan menggunakan bahasa pemrograman dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kita menghadapi masalah, maka kita harus berpikir komputasional, berpikir secara logis. Kita pecahkan masalah itu secara terstruktur, tersistematis. Kita pecahkan, kita buat langkah-langkah penyelesaiannya. Misalnya, ya, langkah-langkah membuat teh manis, kan? Membuat teh manis. Langkah-langkahnya itu adalah, ya, kita membutuhkan gelas dan teh, ya kan? Ya kan? Kita sediakan gelas, kita masukkan tehnya, kita masukkan gula, kita tuangkan air, lalu kita tambah es batu, ya kan? Maka bisa dihasilkan, ya, es teh manis. Ya, itulah berpikir komputasional. Artinya menyelesaikan masalah itu secara terstruktur. Kita buat algoritmanya. Kita buat langkah-langkahnya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Selanjutnya, menurut CSTA atau Computer Science Teacher Association, berpikir komputasional itu adalah memiliki kemampuan untuk. Jadi ada beberapa kemampuan. Yang pertama itu adalah memahami masalah. Kita pahami dulu masalahnya. Setelah kita pahami masalah, maka kita uraikan masalah itu dari masalah besar, kita olah menjadi bagian-bagian terkecil, sehingga lebih mudah kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya itu adalah mencari pola, ya, kemudian merancang solusi yang dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer. Ya, kita buat langkah-langkah penyelesaiannya. Kita susun langkahnya step by stepnya, sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Itulah berpikir komputasional menurut CSTA. Ya, ada beberapa kemampuan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip utama dalam berpikir komputasional. Ada 4. Ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah decomposition atau komposisi. Komposisi ini adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, dalam mengelola data siswa. Di sini dalam pengumpulan data, misalnya dalam proses penginputan nilai. Ya, dalam proses penginputan nilai. Itu contohnya, ya, kita kelola. Misalnya kelas 7B. Kita buat dalam bentuk tabel, nama, kemudian nilai, ya, dan nilai baru kehadiran. Kita buat dalam tabel. Artinya kita bisa tahu si A nilainya ini, kehadirannya ini, ya.
Jadi kita pecahkan, kita perkecil dia menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, yang kedua itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola di sini adalah mencari pola atau kesamaan dari data untuk memudahkan analisis. Ya, itu ya pengenalan pola. Contoh, menemukan bahwa sebagian besar siswa dengan nilai tinggi juga memiliki kehadiran di atas 90%. Ya, 90%. Itu contohnya, artinya kita cari polanya, kita cari kesamaan dari data tersebut. Ya, kita buat kesimpulan bahwasanya siswa dengan nilai tertinggi dia juga itu memiliki kehadiran di atas 90%. Oke. Yang ketiga, abstraksi atau bahasa Inggrisnya abstraction adalah memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Artinya di sini kita fokus pada informasi penting. Misalnya informasi penting tadi kita lihat nama, nilai, baru kehadiran. Di lain daripada itu kita jangan berfokus di situ. Kita berfokus ketiga ini tadi. Ya, itulah abstraksi. Ya, mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang keempat itu adalah berpikir algoritmi, adalah menyusun langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh, membuat urutan langkah pengelolaan data, mulai dari penginputan, mulai dari proses perhitungan rata-rata nilai, baru pada hingga output atau hasil akhir. Itu algoritmi. Selanjutnya, pengelolaan data. Ada beberapa dalam pengelolaan data, ada 5. Ya, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Misalnya tadi kan kelas 7B, kita kumpulkan data itu. Kita kumpulkan data-data dari kelas 7B itu siapa saja. Ya, kita kumpulkan lagi nilainya berapa. Nilai si A berapa? 50. Nilai si B berapa lagi? 65. Kita kumpulkan data itu. Itulah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu dapat diperoleh dari survei, dari formulir, dari sensor atau sumber digital. Misalnya kita membuat daftar nilai di kelas ini, ya, nilai itu kita ambil dari hasil informasi dari Bapak Ibu guru. Kita minta, Bu, Pak, berapa nilainya ini untuk mata pelajaran ini? Kita buat daftarnya, nama dan nilai. Itu pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan data. Data itu disimpan di media seperti spreadsheet. Media spreadsheet ini sama halnya lembar kerja dalam Microsoft Excel. Ya, lembar kerja dalam Microsoft Excel. Ya, lebih memudahkan kita dalam mengolah data. Ya, kenapa lebih mudah? Di sana kita bisa membuat atau menghitung rata-ratanya atau menginput nilai hasilnya itu bisa menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Ya, itulah spreadsheet. Ya. Kemudian analisis data. Kita menggunakan metode manual atau prasarana untuk menemukan pola dan informasi penting. Ya, yang tidak relevan kita abaikan. Ya. Yang selanjutnya adalah visualisasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik. Ya, kita bentuk grafiknya, ya kan? Kita bentuk dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dipahami. Ya, misalnya kita buat grafiknya begini, ini kan? Ini adalah nilai, ini adalah nama siswa. Misalnya ini dari angka 60, 50, 40, 30. Ini si A, B, C. Berarti kita naikkan grafiknya. Naik lagi sehingga kita bisa pahami ya dari tingkat hasil atau tingkat dari nilai pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya kita membentuk kelompok. Ya, kita membentuk kelompok. Kita selesaikan ada LKPD, ada tugas yang harus kita kerjakan terkait dengan pengelolaan data. Ya, kita selesaikan secara komputasional. Ya, kita kumpulkan datanya. Nanti Bapak sudah siapkan datanya. Kamu yang
kerjakan, ya. Mulai dari tadi Bapak sebutkan mulai dari dekomposisi, kemudian mulai dari pengenalan pola, habis itu abstraksi hingga pada berpikir algoritmik, ya, menyusun langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Itu dia. Untuk itu silakan dibentuk kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Satukan mejanya, satukan kursinya. Kursi dan mejanya jangan digesek-gesek, diangkat. Diangkat ya. Di dalam LKPD itu nanti ada petunjuk pengerjaan. Kemudian Bapak sudah buat di sana konteks masalahnya. Ya, Bapak sudah buat konteks masalah, kamu tinggal mengerjakan atau menyelesaikan masalah tersebut. Bapak sudah sediakan datanya. Ya, dilihat dan diperhatikan, dijawab dengan baik dan benar. Setelah siap nanti, maka wajib setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Oke ya, mengerti kawan? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Ini kelompok 1. Ditulis nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Baik, silakan dikerjakan, ditulis nama kelompoknya, ada petunjuk pengerjaan di sana. Sudah buat data awalnya, ada nama, ada nilai, dan ada kehadiran. Maka dikerjakan langkah-langkah itu. Ada kan langkah-langkah, ada langkah 1, ada kan? Langkah 1-nya dekomposisi. Kita diperhatikan tugas nilai KPD ya. Sudah diperhatikan. Langkah 1 adalah dekomposisi. Langkah 2 apa di situ? Langkah 2 apa? Ada, kalau tulis dalam langkah 2 adalah pengenalan pola. Langkah 3 apa? Abstraksi. Dan langkah keempat adalah berpikir algoritma. Dan langkah kelima adalah penyajian data. Apa yang ada lagi? Apa yang siswa kecil, jangan takut salah ya, nanti kita akan kerjakan sama-sama di akhir. Jangan takut salah, kerjakan dulu semuanya sesuai yang sudah ada. Apa lagi? Kan ada masalah di atas kan, nggak ada masalahnya. Maka kita tulis pada langkahnya. Yang ini sudah masalah besar ini. Ya kita untuk memastikan nilai dengan tingkat kehadiran. Itu nilai. Buatnya mahasiswa nilai dan kehadiran. Maka kita bersama pertama itu adalah dekomposisi. Kita tuliskan dulu langkah-langkah kita perkecil dia. Misalnya yang pertama adalah kita kumpulkan data nilainya. Kita kumpulkan kehadirannya. Tulis kalimat. Langkah pertama mengumpulkan nilai. Langkah kedua membuat dalam spreadsheet atau dalam Microsoft Excel, kemudian membuat tabel. Itu langkah-langkah yang kita buat tabel sehingga kita bisa tahu nama ini nilainya berapa dan kehadirannya berapa. Nah itu dia langkah-langkahnya. Coba ya. Ini kerjakan ini. Kalian yang bawa ini. Dan lebih gampang.
Iya, refleksi. Ya, refleksinya sama dalam apa manfaat yang akan kenal dari karena dalam tadi kan apa manfaat dalam Oke, bagaimana udah siap? Sudah. Baik, silakan maju kelompok satu tuh tampil satu orang. Dengarkan kelompok yang lain. Kasih jalannya kelompoknya. Kasih jalan kelompok. Baca nama-nama kelompoknya, baru hasilnya. Sudah, tenang yang lain, ditenang. Baik, dengarkan ya. Masih kelompok satu. Kelompok 1. Nama anggota Dilik, Jovan, Firman, Abdian, Miang, dan Chelsea. Tembak kerja peserta ini. Langkah 1. Langkah-langkah kecil untuk komposisi. 1. Mengumpulkan data nilai luas dan kehadiran siswa kelas 7. Mengumpulkan data dan ke dalam tabel spreadsheet. 3. Membersihkan data. 4. Menganalisis hubungan. 5. Menyajikan data. 4. Menganalisis hubungan nilai dan kehadiran. Langkah 2. Pengenalan pola. A. Apakah ada hubungan antara kehadiran dan nilai yang diperoleh siswa? Siswa dengan tingkat kehadiran tinggi. Contoh, Citra 100%, hadir nilai 92. Aulia 95%, nilai 85. B. Siswa mana yang saja yang menilai kehadirannya sama-sama tinggi? Citra 92 dan 100%. Angka ketiga, abstraksi. Dari tabel data awal, data apa saja yang paling penting untuk membuat laporan? Mengapa? Nama siswa, persentase kehadiran, nilai puas. Angka 4, berpikir algoritma. Buat urutan langkah pengolahan data mulai dari input hingga pembuatan laporan. 1. Input data, nilai dan nilai. 2. Cek dan perbaiki data. 3. Hitung rata-rata nilai. 4. Urutkan nilai dari tertinggi dan membuat grafik. Langkah 5. Penyajian data. Hitung rata-rata nilai puas dan rata-rata kehadiran seluruh siswa. Rata-rata nilai 85 tambah 78 tambah 92 tambah 65 tambah 88 dan tambah 70 bagi 6. 478 bagi 6 sama dengan 79,67. Rata-rata kehadiran 95 tambah 88 tambah 100 tambah 80 tambah 92 tambah 45 bagi 6. 940 bagi 6 sama dengan 90. C. Buat grafik batang baca perbandingan nilai dan kehadiran setiap siswa bisa dibuat manual menggunakan spreadsheet seperti Excel, Google Sheet. 3. Presentasi langkah terakhir joyful learning. Refleksi individu atau isinya pribadi. 1. Apa manfaat menggunakan berpikir komputasional mengelola data ini? 1. Input data dan kehadiran siswa. 2. Untuk memperluas pembahasan atau pikiran. 3. Cek dan perbaiki data. 4. Hitung rata-rata nilai data. 4. Urutkan nilai data. 5. Buat grafik perbandingan nilai. 2. Bagaimana yang menurut Anda yang paling sulit dikerjakan? Mengapa? Membuat grafik, mengurutkan data, menentukan pola hubungan nilai dan kehadiran jika datanya mirip. Baik, hanya itulah hasil dari presentasi kami. Tidak ada tanggapan. Kami teman-teman. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Silakan, Andus. Apa? Dari konsep berpikir komputasional adalah kita bisa mengolah data yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diproses. Oke, baik.
Berikan tepuk tangan untuk Bos. Jadi semuanya itu adalah dalam berpikir komputasional ini, bagaimana menyelesaikan masalah kita bagi menjadi bagian-bagian terkecil. Kita susun langkah-langkah dalam penyelesaiannya sehingga kita bisa memecahkan suatu masalah. Jadi itulah materi kita hari ini. Maka untuk itu demikianlah pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Silakan dipelajari dan diulang di rumah. Untuk materi ini dibahas lagi di rumah sehingga minggu depan kita bisa lanjutkan di materi berikutnya. Demikian, selamat pagi.